Halo anak-anak, hari ini anak-anak akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 5 dan evaluasi. Jangan lupa sebelum anak-anak belajar, anak-anak berdoa terlebih dahulu ya. Baik anak-anak, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, anak-anak nanti akan belajar membaca, kegiatannya literasi membaca ya. Kemudian yang kedua, anak-anak mampu membuat sebuah puisi menggunakan kata-kata yang rimanya hampir sama. Jadi belajar membuat puisi yang rimanya hampir sama dengan tepat. Lalu yang ketiga, anak-anak membuat poster yaitu menuangkan hasil pencarian tentang bahasa daerah, makanan khas daerah dengan kalimat sederhana dalam bahasa Indonesia dengan rinci. Oke, anak-anak. Nah, literasi kali ini anak-anak buka buku tema halaman 161, buku tema 6 halaman 161 ya. Nah, nanti setelah anak-anak selesai membaca, anak-anak yang akan masuk PTMT besok, harapan Ibu juga sudah bisa mulai membaca bacaannya hari ini yang halaman 161. Lalu nanti setelah anak-anak membaca, anak-anak menjawab pertanyaan, kemudian anak-anak membuat ulasan. Nanti formatnya akan Ibu guru berikan ya. Kemudian anak-anak yang PTMT nanti dapat mewarnai ulasan itu dengan kreatif. Nah, jadi dibuat seperti bingkai, ulasannya diwarnai dengan kreatif. Nah, untuk anak-anak yang PTMT, besok jangan lupa anak-anak membawa pensil warna atau spidol atau krayon ya. Nah, contoh format ulasan ceritanya seperti ini. Nanti anak-anak jawablah pertanyaan ini setelah anak-anak membaca ceritanya. Ada beberapa pertanyaan, kemudian anak-anak membuat ulasannya ya. Nah, setelah anak-anak membuat ulasan dan mewarnainya, anak-anak akan melakukan kegiatan gallery walk. Nah, jadi kegiatan ini seperti pameran. Jadi nanti hasil karya, ulasan yang anak-anak sudah buat, anak-anak tempelkan ke dinding masing-masing. Kemudian nanti setiap anak-anak boleh bergiliran dengan teratur melihat hasil ulasan teman-temannya ya. Tentunya, pastinya setiap anak yang satu dan anak yang lainnya akan berbeda. Maka nanti berikan komentar yang positif atau saran jika ada perbaikan untuk teman anak-anak ya. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran rima pada puisi. Dan nanti kita akan bahas bagaimana cara membuat puisi sesuai dengan rima yang baik, rima yang beraturan ya. Nah, kalau kemarin sudah Pak Agung jelaskan dan Ibu Nopi juga sudah jelaskan bahwa ada akhiran vokal dalam puisi. Nah, akhiran vokal ini bisa disebut juga rima, tapi rima ini hanya dikenal dengan dua huruf A dan B. Nah, mengapa dibuat A dan B? Agar memudahkan untuk mengingatnya. Nah, kalau huruf vokal itu bisa di akhiran katanya ada A, I, U, E, O. Nah, tapi kalau rima ada 4 jenis. Ingat ya, 4 jenis. A, B, A, B, A, B, B, A, A, B, B, dan A, A. Jadi ada 4 jenis anak-anak. Yang ke-1, 2, 3, dan 4. Nah, itu dia ya contohnya. Nah, ini contoh beberapa jenis rima. Nah, rima AB. Nah, beda ya dengan huruf vokal. Nah, vokalnya memang di akhirannya IU. Di akhiran yang pertama ini memang vokalnya IU ya. Yang ini ya, IU. Tapi rimanya ini tetap AB. Itu ya, rima AB. Belajar giat setiap hari.
tanpa jemu tak kenal waktu. Semua ku kerjakan setulus hati demi wujudkan cita-cita. Itu ya, ini namanya rima ABAB dengan akhiran vokal IU. Nah, rimanya ABAB. Itu ya. Nah, lalu yang kedua, rima ABBA. Nah, akhirannya A, I, A. Nah, akhiran vokalnya A, I, A. Di karpet berjalan penuh gaya, berlenggak-lenggok seperti putri, berbusana indah tak terperi, membuat semua terpesona. Nah, jadi ada rima A, B, A dengan akhiran vokal A, I, A. Itu ya. Kemudian rima A, B, B. Nah, akhiran vokalnya U, N, an. An. Nah, akhiran vokalnya an. Tapi rimanya tetap A, B, B. Ingin ku memiliki suara merdu agar dapat menyanyikan lagu sebagai hiburan untuk hadiah tolan dalam sebuah pertunjukan. Nah, akhiran vokalnya an. Tapi rimanya ABAB ya. AABB, maksud ibu AABB. Lalu yang keempat, akhiran vokalnya I. Nah, ini juga bisa disebut rima A. Nah, A-nya ada 4 ya. Tapi akhiran vokalnya itu iramanya I. Jadi akhiran vokal ini, akhiran vokal yang ibu lingkari ini juga bisa disebut irama ya. Irama atau vokal. Tuh ya anak-anak ya. Nah, vokal atau irama, tapi rimanya tetap yang ini. A atau B. Ada ABAB, ABBA, AABB, AA. Itu ya anak-anak. Baik, kita lanjut. Nah, untuk membuat puisi, nanti anak-anak akan ibu berikan gambar. Nah, jadi nanti anak-anak silakan berdiskusi bersama teman, mengamati gambar yang berkaitan dengan cita-cita. Jadi, melalui gambar itu anak-anak membuat puisi sebanyak 2 bait. Nah, jadi puisinya itu berisi kehebatan dari cita-cita pada gambar tersebut. Nah, setelah menyelesaikannya, baru anak-anak kumpulkan hasilnya kepada guru masing-masing ya. Nah, perhatikan langkah-langkah dalam menulis puisi berikut. Jadi perhatikan, yang pertama menyiapkan alat tulis. Nanti akan disediakan kertas. Lalu anak-anak tentukan temanya, judulnya, memilih kata yang sesuai dengan temanya, lalu tuliskan puisi sesuai imajinasi dan pikiran anak-anak. Kemudian anak-anak bisa baca terus puisinya berulang-ulang agar dapat mengetahui kata yang tidak sesuai. Nah, harus bisa ya membuat puisi dengan rima yang beraturan. Tadi sudah ibu jelaskan ada 4 jenis rima. ABAB, ABBA, apalagi tadi? Nah, AABB lalu AAAA itu ya. Oke, anak-anak. Nah, sekarang anak-anak kita bahas tentang keberagaman makanan khas dan bahasa daerah. Lihat gambar berikut. Nah, kira-kira ini gambar makanan khas dari mana? Ada yang tahu? Ya, ini adalah pendap dari Bengkulu. Kalau anak-anak sudah pernah makan pendap, anak-anak pasti tahu pendap itu dari mana. Ya, isinya itu ada rempah-rempah, bumbu-bumbu, ada ikan, kemudian dilapisi daun talas. Nah, kebanyakan dilapisi daun talas ya, dan di akhirnya itu ada daun pisangnya untuk membungkus. Nah, pendap ini rasanya enak sekali kalau anak-anak sudah pernah makan ya. Lalu yang kedua, ini ada apa anak-anak? Kira-kira ini apa ya? Dia bulat-bulat tidak, tapi dia warnanya putih seperti bakso. Ada kuahnya.
Iya, ini tekwan dari Palembang. Lalu kira-kira ini apa ya? Ada kacang-kacang, ada lontongnya, ada kerupuk. Seperti lotek. Nah, ternyata ini bukan lotek, tapi ini ketoprak dari Jakarta ya. Nah, apalagi ya makanan khas daerah yang anak-anak ketahui? Nah, coba anak-anak nanti cari tahu ya. Lalu bahasa daerah. Ibu tampilkan, siapa namamu? Jenengmu sopo? Ise goarmu. Saha nami anjun? Sire pasengane. Nah, jadi kira-kira ini bahasa daerah dari mana saja ya? Nah, bahasa Indonesianya siapa namamu? Nah, tapi semua arti yang Ibu warnai ini merah, hijau, biru, ungu ini artinya sama, maknanya sama yaitu siapa namamu, tapi dengan bahasa daerah yang berbeda. Kalau jenengmu sopo pasti tahu ya. Nah, ini Jawa, ise goarmu. Nah, ini Batak. Nah, sahanami anjun. Nah, ini Sunda. Sire pasengane itu Bali itu ya. Oke, jadi anak-anak bisa mengetahui manfaat mengenal bahasa dan makanan khas daerah. Ini ada beberapa manfaat. 1, 2, 3, 4. Silakan nanti anak-anak baca ya. Kita patut mensyukuri adanya keberagaman. Ya. Oke anak-anak. Lalu nanti setelah anak-anak mengetahui tentang bahasa daerah dan makanan khas daerah, anak-anak silakan membuat poster yang menarik tentang manfaat mempelajari bahasa dan makanan khas daerah. Nah, jadi anak-anak nanti bisa buat poster apa yang ingin anak-anak sampaikan. Lalu jangan lupa untuk kelompok 2 yang PTMT besok membawa pensil warna, spidol warna atau krayon warna ya, agar nanti bisa mewarnai poster dengan kreatif. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.